CCTV itu kunci. Tolong dicari Pak, tolong dicari, selidiki Pak. CCTV itu di mana? Agar kami ini tidak suudzon kepada semua polisi. Karena masih banyak polisi yang baik Pak, masih banyak jenderal yang baik Pak. Jangan sampai kami curiga kepada semua polisi. Cari itu CCTV KM50, buka di depan publik, depan masyarakat. Di sana akan kelihatan siapa itu isi daripada mobil Land Cruiser hitam, siapa itu komandan yang memberikan arahan. Dan itu menjadi bukti bahwa 6 laskar masih hidup. Dan CCTV itu nggak sampai di situ. Saat laskar keluar dari pintu tol Kerawang Timur, itu terekam CCTV. CCTV masih dikumpulkan oleh penyidik, termasuk saya katakan tadi, masih mengumpulkan alat bukti, termasuk CCTV di dalamnya. Ya, rangkaian dari mulai CCTV yang ada di sana. Memang ada 3 rangkaian server yang ada. Kemudian yang akan sampai dengan di Jalan Cikampek ini masih dikumpulkan oleh penyidik untuk dilakukan ekstrak, ya, untuk jalani semuanya. Kita tetap menduga bahwa ini akan jadi black number atau black kasus yang akan ditinggalkan, dibiarkan tuh. Jadi sekali lagi prestasi Pak Jokowi akhirnya akan diingat bagian yang buruk aja, bahwa tidak bisa menyelesaikan kasus ini. Padahal ini ada kausa celebre yang bahkan dunia internasional tetap menunggu keterangan dari Komnas HAM, dari keterangan resmi pemerintah tuh. Jadi semakin banyak kasus yang ditunda, semakin penundaan itu menimbulkan pengertian buruk tentang demokrasi itu. Ini mengundang pertanyaan publik. Ini menimbulkan ketidakpercayaan publik atau rakyat terhadap aparat. Ya contohnya tadi, TKP dimusnahkan. Bahkan CCTV di tempat itu bisa mati sekian jam. Padahal di TKP itu banyak saksi yang sudah ditemuin oleh tim TP3. Kemudian kondisi jenazah. Saya pernah ngalami baku tembak. Memang saya nggak pernah baku tembak di dalam mobil, belum pernah saya ngerasakan gitu. Tapi masa ada korban seperti itu? Belum lagi diotopsi tanpa izin keluarga. Begitu banyak peluru yang umumnya sasarannya adalah dada. Itu menimbulkan banyak pertanyaan. Banyak yang tanya kepada saya, masa nggak bisa diusut kayak gitu aja Pak? Saya kalau sudah pusing jawabnya, kau tanyalah sama penyidik. Tapi siapa yang berani tanya? Tapi saya yakin ini akan terbuka. Tadi Pak Amin Rais sudah mengatakan akan terbuka. Tangan kanan HRS buka-bukaan sumber mobil Laskar FPI yang diberondong di KM50 ternyata didapat dari pengacara Habib Rizik Syihab Aziz Yanuar buka-bukaan soal mobil yang ditunggangi Laskar Front Pembela Islam ketika peristiwa KM50, di mana mobil tersebut sekarang sudah berada di markas FPI Petamburan. Aziz menerangkan bahwa mobil itu sebenarnya sejak awal dijadikan sebagai barang bukti ketika 2 polisi diadili di persidangan. Menurutnya, ketika perkara sudah selesai atau berkekuatan hukum tetap, maka mobil tersebut dikembalikan. Aziz juga mengungkapkan jika pihaknya sudah diminta sebagai wakil oleh keluarga 6 laskar tersebut untuk mengurus seluruh barang bukti. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa nantinya mobil itu akan ditempatkan di markas mereka sebagai kenang-kenangan. Sampai saat ini, belum ada rencana tindak lanjut terhadap kasus yang sudah inkrah ini. Selain mobil, ia juga memaparkan ada beberapa barang pribadi lain yang juga sedang diproses oleh Aziz. Nantinya, apakah barang pribadi itu ditempatkan juga di Petamburan atau tidak, dirinya belum bisa memastikan. Pengacara Habib Rizik Syihab Aziz Yanuar buka-bukaan soal mobil yang ditunggangi Laskar Front Pembela Islam ketika peristiwa KM50, di mana mobil tersebut sekarang sudah berada di markas FPI Petamburan. Aziz menerangkan bahwa mobil itu sebenarnya sejak awal dijadikan sebagai barang bukti ketika 2 polisi diadili di persidangan. Menurutnya, ketika perkara sudah selesai atau berkekuatan hukum tetap, maka mobil tersebut dikembalikan. Aziz juga mengungkapkan jika pihaknya sudah diminta sebagai wakil oleh keluarga 6 laskar tersebut untuk mengurus seluruh barang bukti. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa nantinya mobil itu akan ditempatkan di markas mereka sebagai kenang-kenangan. Sampai saat ini, belum ada rencana tindak lanjut terhadap kasus yang sudah inkrah ini. Selain mobil, ia juga memaparkan ada beberapa barang pribadi lain yang juga sedang diproses oleh Aziz. Nantinya, apakah barang pribadi itu ditempatkan juga di Petamburan atau tidak, dirinya belum bisa memastikan. Pengacara Habib Rizik Syihab mengait-ngaitkan prahara di tubuh Polri yang akhir-akhir ini silih berganti terjadi dengan tragedi KM50. Menurut Aziz, tragedi KM50 Polri hanyalah dijadikan
bumper, dan cover up dari institusi lain yang bermain di tubuh Polri. Aziz Yanuar juga tak serta-merta menyalahkan sepenuhnya institusi Polri perihal kejadian yang terjadi di tubuh Polri. Salah satunya kejadian Ferdy Sambo termasuk kejadian teranyar, yaitu uang setoran 6 miliar dari tambang ilegal kepada Kabareskrim Polri. Karena itu, Aziz Yanuar menyarankan orang-orang yang terlibat dalam tragedi KM50 agar segera bertaubat, termasuk pelaku sesungguhnya dalam tragedi KM50 segera mengakui perbuatannya. Sebelumnya, Ismail Bolong blok-blokan mengaku telah menyetor uang koordinasi tambang ilegal sebesar 6 miliar kepada Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Dalam video viral, Ismail Bolong tampak sedang membacakan sebuah surat pengakuan yang menyatakan dirinya bekerja sebagai pengepul dari konsesi tambang batu bara ilegal di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Setahun lebih mengeruk perut bumi tanpa izin, Ismail Bolong menyebut dirinya telah berkoordinasi dengan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto untuk membackingi kegiatan ilegal yang dilakukan dan perusahaan tambang batubara tersebut agar bisnis ilegal itu tak tersentuh hukum. Bahkan Ismail mengaku harus menyerahkan duit kepada Jenderal Bintang 3 itu sebesar 6 miliar rupiah yang disetor kepada 3 kali. Yang disetor sebanyak 3 kali. Pengacara Habib Rizik Syihab mengait-ngaitkan prahara di tubuh Polri yang akhir-akhir ini silih berganti terjadi dengan tragedi KM50. Menurut Aziz, tragedi KM50 Polri hanyalah dijadikan bumper dan cover up dari institusi lain yang bermain di tubuh Polri. Aziz Yanuar juga tak serta-merta menyalahkan sepenuhnya institusi Polri perihal kejadian yang terjadi di tubuh Polri. Salah satunya kejadian Ferdy Sambo termasuk kejadian teranyar, yaitu uang setoran 6 miliar dari tambang ilegal kepada Kabareskrim Polri. Karena itu, Aziz Yanuar menyarankan orang-orang yang terlibat dalam tragedi KM50 agar segera bertaubat, termasuk pelaku sesungguhnya dalam tragedi KM50 segera mengakui perbuatannya. Sebelumnya, Ismail Bolong blok-blokan mengaku telah menyetor uang koordinasi tambang ilegal sebesar 6 miliar kepada Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Dalam video viral, Ismail Bolong tampak sedang membacakan sebuah surat pengakuan yang menyatakan dirinya bekerja sebagai pengepul dari konsesi tambang batu bara ilegal di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Setahun lebih mengeruk perut bumi tanpa izin, Ismail Bolong menyebut dirinya telah berkoordinasi dengan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto untuk membackingi kegiatan ilegal yang dilakukan dan perusahaan tambang batubara tersebut agar bisnis ilegal itu tak tersentuh hukum. Bahkan Ismail mengaku harus menyerahkan duit kepada Jenderal Bintang 3 itu sebesar 6 miliar rupiah yang disetor kepada 3 kali. Yang disetor sebanyak 3 kali. Tangan kanan HRS buka-bukaan sumber mobil Laskar FPI yang diberondong di KM50 ternyata didapat dari pengacara Habib Rizik Syihab Aziz Yanuar buka-bukaan soal mobil yang ditunggangi Laskar Front Pembela Islam ketika peristiwa KM50, di mana mobil tersebut sekarang sudah berada di markas FPI Petamburan. Aziz menerangkan bahwa mobil itu sebenarnya sejak awal dijadikan sebagai barang bukti ketika 2 polisi diadili di persidangan. Menurutnya, ketika perkara sudah selesai atau berkekuatan hukum tetap, maka mobil tersebut dikembalikan. Aziz juga mengungkapkan jika pihaknya sudah diminta sebagai wakil oleh keluarga 6 laskar tersebut untuk mengurus seluruh barang bukti. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa nantinya mobil itu akan ditempatkan di markas mereka sebagai kenang-kenangan. Sampai saat ini, belum ada rencana tindak lanjut terhadap kasus yang sudah inkrah ini. Selain mobil, ia juga memaparkan ada beberapa barang pribadi lain yang juga sedang diproses oleh Aziz. Nantinya, apakah barang pribadi itu ditempatkan juga di Petamburan atau tidak, dirinya belum bisa memastikan.